Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen Ira Puspita Dewi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai leasing, memahami konsep dan manfaatnya. Presentasi ini akan membahas pengertian leasing, prinsip-prinsip dasar, jenis-jenis leasing, keuntungan dan kerugian, proses leasing, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta contoh kasus leasing yang berhasil. Untuk pengertian leasing sendiri itu yaitu suatu bentuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk menggunakan aset produktif milik pihak lain dengan membayar sejumlah uang sewa secara periodik. Kemudian untuk prinsip-prinsip dasar leasing itu di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kebebasan pembiayaan, dan yang kedua melindungi arus kas, dan yang ketiga pemeliharaan dan pembaruan. Untuk kebebasan pembiayaan itu sendiri, leasing memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan aset tanpa adanya pembatasan kredit yang ketat. Kemudian untuk melindungi arus kas itu sendiri, leasing memungkinkan perusahaan untuk mengonsentrasikan arus kas dalam kegiatan operasional yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, yaitu pemeliharaan dan pembaharuan. Leasing ini membebaskan perusahaan dari tanggung jawab pemeliharaan, pembaruan, dan perbaikan aset yang disewa. Kemudian jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing tersendiri dibagi menjadi 3. Leasing finansial, leasing operasional, leasing sale and leaseback. Untuk leasing finansial itu sendiri, penyewa memiliki option untuk membeli aset pada akhir periode sewa. Kemudian untuk leasing operasional itu sendiri, penyewa dapat menyewa aset tanpa option untuk membeli di akhir periode sewa. Kemudian yang terakhir, leasing sale and leaseback. Penyewa menjual aset miliknya dan menyewanya kembali dari perusahaan leasing. Keuntungan dan kerugian leasing. Untuk keuntungan dan kerugian leasing itu, keuntungannya yaitu mengurangi pengeluaran modal, meningkatkan likuiditas, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, pada leasing itu biaya sewa tinggi dalam jangka panjang dan aset yang tidak dimiliki di akhir periode sewa. Selanjutnya tahap ke proses leasing. Tahap proses leasing tersendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama persiapan permohonan, penilaian kredit, dan persetujuan kontrak. Persiapan permohonan itu sendiri dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan ajukan permohonan ke perusahaan leasing. Kemudian yang kedua itu penilaian kredit. Perusahaan leasing akan mengevaluasi kelayakan kredit dan nilai aset yang akan disewa. Kemudian yang ketiga persetujuan kontrak. Jika disetujui semua yang satu dan kedua itu, langkah selanjutnya yaitu persetujuan kontrak. Dengan apa? Penyewa dan perusahaan leasing akan menandatangani kontrak leasing yang berisi persyaratan dan ketentuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi leasing. Untuk faktor-faktornya itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua keberlanjutan bisnis, yang ketiga yaitu nilai aset. Kondisi ekonomi tersendiri, perkembangan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran leasing. Yang kedua untuk keberlanjutan bisnis, kemampuan penyewa untuk membayar sewa dan menjalankan bisnis berpengaruh pada keputusan leasing. Kemudian yang ketiga, nilai aset. Nilai dari likuiditas aset yang akan disewa menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga sewa. Selanjutnya, contoh kasus leasing yang sudah berhasil. Berikut beberapa perusahaan ataupun pabrik yang sudah berhasil melakukan leasing. Yang pertama yaitu perusahaan teknologi XYZ. Perusahaan ini berhasil memperluas bisnisnya melalui leasing komputer untuk mendukung peningkatan produksi. Kemudian untuk yang kedua yaitu jasa pengiriman ABC. Pembiayaan leasing truk-truk yang pengiriman memungkinkan perusahaan mencapai target pengiriman secara efisien. Kemudian yang terakhir, pabrik manufaktur LMN.
leasing mesin-mesin industri membantu perusahaan meningkatkan output dan meningkatkan daya saing di pasar. Dan terakhir, selesai, terima kasih. Berikut pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.